pembahasan pertama ini, saya akan membahas tentang sejarah teori super. Donald Super memberikan pandangan tentang perkembangan karir yang berlingkup sangat luas. Donald Super lahir pada 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ibunya seorang penulis dan ayahnya seorang personil spesialis. Salah satu teori karir adalah teori Rainbow yang dikembangkan oleh Donald Super yang lebih dikenal dengan teori super. Teori super menekankan pada pemilihan karir adalah perwujudan konsep diri. Teori super mengarah kepada perkembangan minat dan konsep dirinya yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karirnya. Saya akan membahas tentang tahap perkembangan karir Donald Super. Dalam tahap ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini terjadi ketika baru lahir sampai 14 tahun. Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan, terjadi pada usia 25 sampai 44 tahun, berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian dalam masa ini adalah masa tryout atau percobaan. Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Apabila ternyata individu mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, pilihannya menjadi mantap dan dia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan. Tahap ini terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Dan yang kelima yaitu tahap kemunduran. Hal ini terjadi ketika di atas usia 65 tahun. Pada tahap ini menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan atau hasil yang minimal sekalipun. Dalam kelima tahap itu dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan vokasional. Yaitu tugas perkembangan vokasional menurut Donald Super. Yang pertama, kristalisasi. Terjadi pada usia 14 sampai 18 tahun. Kristalisasi dari preferensi vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya. Hal ini juga mensyaratkan perkembangan pekerjaan dan konsep diri yang akan membantu memediasi pilihan vokasional yang bersifat sementara individu dengan cara pengambilan keputusan pendidikan yang relevan. Yang kedua yaitu spesifikasi, terjadi pada usia 18 sampai 21 tahun. Di sini, individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, terjadi pada usia 21 sampai 25 tahun. Tugas vokasional ketiga ini adalah pelaksanaan preferensi vokasional. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan, yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas, pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan preferensi dan pelaksanaan rencana lainnya. Yang keempat yaitu stabilisasi. Hal ini
dalam usia 25-35 tahun. Stabilisasi adalah tugas perkembangan karir yang keempat. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir buat sebelumnya. Hal ini diduga bahwa perubahan posisi individu selama prosesi stabilisasi ada, tapi jarang perubahan pekerjaan. Sikap yang diperlukan dan perilaku sangat serupa dengan tugas-tugas pelaksanaan dan stabilisasi. Itu teori super dinyatakan dalam bentuk proposisi. Pada mulanya, tahun 1953, super menghasilkan 10 proposisi. Kemudian tahun 1957, bersama Bachrach, dikembangkan menjadi 12, dan tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Yang kedua yaitu, berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Yang keempat, pilihan vokasional dan kompetensi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu, membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Keenam yaitu, proses perkembangan itu dapat disimpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu seperti pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. Yang keenam yaitu, pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan kematangan karir, serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya. Selanjutnya yaitu, semua faktor di belakang pengalaman individu berkontribusi terhadap sikap dan perilaku. Beberapa faktor yang jelas berkontribusi lebih signifikan daripada yang lain, yaitu yang pertama, perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. Yang kedua, proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang ketiga, proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan, seperti pribadi, kelompok, pergaulan, serta hubungan kerja. Yang keempat, kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter kepribadian, dan konsep dirinya. Yang kelima yaitu, kesuksesan dalam menghadapi tuntunan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntunan tersebut. Yang keenam, kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Penelitian awal dalam studi pola karir membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Super dan rekan kerjanya mencari cara untuk mendefinisikan dan menilai konsep ini. Dari upaya ini muncul inventori perkembangan karir super, yaitu yang pertama, tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Yang kedua, bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang, sedangkan bagi segolongan orang lain, yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya pengisian waktu luang dan kerumah tanggaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang status dan aplikasi teori perkembangan karir, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama status teori dan yang kedua aplikasi teori. Yang pertama status teori. Salah satu ciri teori super adalah aplikasi kepedulian untuk konseling tentang masalah pekerjaan dan pribadi.
Super beralasan bahwa meskipun konsep diri cenderung menjadi fungsi dari pengaruh genetik pada faktor fisik, seperti struktur kelenjar dan faktor psikologis seperti bakat, ia beroperasi dalam kombinasi dengan variabel lingkungan, seperti kondisi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, suatu bagian tertentu dari konsep diri terbuka terhadap intervensi luar. Intervensi ini seperti mungkin yang paling efektif dalam membentuk konsep diri selama masa remaja awal, karena konsep tumbuh lebih stabil selama masa remaja dan dewasa. Konselor dengan demikian memiliki akses ke anak-anak selama tahun perkembangan terbesar dari konsep diri. Teori perkembangan karir Donald Super memiliki beberapa keuntungan, yaitu mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu, membantu siswa memperjelas konsep diri, kerangka yang jelas tentang pemahaman, dan berbagai tahap perkembangan karir. Yang kedua yaitu aplikasi teori perkembangan karir. Teori Super memiliki sejumlah aplikasi. Sebagai contoh telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk program perkembangan karir untuk anak-anak dan remaja. Pertumbuhan adalah tahap perkembangan untuk sekolah menengah dan dipecah menjadi rasa ingin tahu, fantasi, minat, dan kapasitas. Tahap eksplorasi dimulai pada sekitar usia 14 dan berlanjut sampai usia 18. Pada saat pilihan yang mengkristal, tahap ini jelas perkiraan, tetapi mereka dapat berguna saat merancang program perkembangan karir. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu teori ini merupakan teori yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian, menggambarkan perkembangan karir sepanjang rentang hidup dan kemampuan individu. Dan kekurangannya yaitu seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan dan potensi yang dimiliki. Sekian penjelasan dari teori tersebut, semoga bermanfaat. Terima kasih.